Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, mendobrak hambatan dalam sebuah komunitas disabilitas. Spesial ngobrol bareng kali ini, kita akan menghadirkan para pegiat sosial dari komunitas Yayasan Bumi Difabel Istimewa. Sudah hadir Ibu Lala dan juga Ibu Nur. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Lala, Ibu Nur sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kali ini ya di BRTV. Mungkin sebelumnya silahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pemirsa BRTV di rumah. Silahkan mungkin dari Ibu Lala terlebih dahulu, silahkan Ibu Lala. Ya, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Sarah Kumala Dewi, biasa dipanggil Lala. Usia saya sekarang 41 tahun. Kebetulan saya dianugerahi Allah 4 anak, di mana yang sulung itu ABK, anak berkebutuhan khusus cerebral palsy, ditambah juga dia buta otak ya. Lalu yang ketiga itu ABK slow learner, di mana IQ-nya pas di garis tengah antara yang normal dengan yang keterbelakangan intelektual. Kegiatan saya banyak di rumah sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai social worker di bidang difabel. Wah, Masya Allah Ibu Lala. Selanjutnya mungkin ke Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, biasa dipanggil Mama Nur. Saya dianugerahi 3 anak. Yang terakhir Salah Sapadullah, dia penyandang cerebral palsy. Usianya 23 tahun, usia saya 58 tahun, dan kegiatan saya sehari-hari ya biasa mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Di samping itu saya juga sebagai social worker dari tahun 98 saya menjadi social worker. Wow, Masya Allah. Berarti dari khusus untuk penyandang saya disabilitas dan anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan. Wow, Masya Allah Ibu Nur ya. Sudah cukup, mungkin sekitar 26 tahun berarti ya di bidang ini ya. Iya, berkecimpung di dunia anak. Masya Allah. Ini kita hadirkan pemirsa 2 wanita hebat yang kita akui ya bagaimana perjuangannya gitu ya menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi social worker ya di bidang Yayasan Difabel ini. Baik, Ibu Lala selaku Ketua Yayasan Bumi Difabel Istimewa, ini saya ingin menanyakan Ibu, ini sebetulnya Yayasan Bumi Difabel Istimewa ini sebetulnya yayasan apa? Mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa ya baik. Jadi Yayasan Bumi Difabel Istimewa itu yayasan sosial yang bergerak khususnya ya di dunia difabel. Jadi dulu itu Budi itu sebenarnya bukan yayasan, dulunya tuh sebelumnya adalah forum yang bernama Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas. Itu didirikannya bulan April kalau nggak salah tahun 2007 di bawah naungan Kemensos saat itu yang beranggotakan keluarga yang punya anak difabel usia 0 sampai 17 tahun dan harus merupakan warga Kota Bandung gitu. Kalau dulu tuh FKKADD Kota Bandung. Nah, itu kan terus berjalan, terus juga setahu saya sih di kota dan kabupaten lain juga ada FKKADD-nya. Nah, sering berjalan waktu dan kegiatan yang diadakan, lalu semakin banyak ibu ABK yang ingin gabung karena merasa kesepian lah, merasa seperti alien di tengah manusia-manusia normal, dan ada juga bahkan yang berniat pengen mengakhiri hidupnya. Banyak juga cerai di antara orang tua anak difabel, bahkan juga ada juga yang kabur yang nggak mau mengakui anak difabelnya juga ada. Nah, kami seiring berjalan waktu itu juga merasa pengen lebih diakui dan lebih mudah mengadakan kegiatan apapun gitu. Jadinya dari forum itu kami memutuskan untuk membentuk yayasan yang bernama Bumi Difabel Istimewa. Karena selama menjadi forum itu kami selalu
melakukan kegiatan sendiri tanpa didanai apapun dari Dinsos maupun Kementerian Sosial itu gitu loh. Jadi Bumi Difabel Istimewa itu berdiri sejak Desember 2022. Wah, Masya Allah ya. Dari awalnya mungkin istilahnya mencari teman gitu ya, bagaimana orang tua mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya Bu ya, atau anak-anak disabilitas, kemudian dibikin komunitas, sampai pada akhirnya sekarang dibuatkan yayasan, namanya Yayasan Bumi Difabel Istimewa ini ya Bu ya. Oke, baik. Betul. Saya ingin ke Bu Nur selaku pembina dari Yayasan Bumi Difabel Istimewa ini. Nah, bagaimana melihat komunitas atau yayasan ini, Bu, dalam sisi pembina nih, Ibu? Saya melihat dari sisi kualitatif ya dan kuantitatif untuk para keluarga difabel. Kenapa dinamakan Bumi Difabel Istimewa? Menurut histori yang sudah, karena ini berawal dari Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas yang diinisiasi pembentukannya oleh Kemensos yang tadi Lala sebutkan. Alhamdulillah seiring waktu kita yang tadinya anak-anak dan keluarga difabel di Kota Bandung yang notabene hampir tidak ada dan dikatakan sama Badan Statistik itu dari satu kecamatan dikatakan hanya 1 atau 2 keluarga. Ternyata setelah kami menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga dengan Difabel itu, alhamdulillah bermunculan para keluarga difabel yang mungkin ingin berapresiasi untuk kami semua dan melihat historinya yaitu dan dibentuklah Bumi Difabel Istimewa. Kami dengan Lala dan keluarga memberikan nama Bumi Difabel karena melihat histori itu sebagai keluarga difabel, sebagai wadahnya. Tadinya FKKADD itu Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas tetap mewadahi para keluarga disabilitas, tapi terbatas teritorial atau wilayahnya. Sekarang Bumi Difabel makin meluas wilayahnya, wilayah kerjanya menjadi insya Allah sampai se-Indonesia, dan saya berharap sampai sedunia untuk mewadahi para keluarga difabel yang memang kadang-kadang notabene mendapat stigma dan diskriminasi baik dari keluarga maupun pemerintahan setempat atau masyarakat sendiri. Itu yang saya kenapa mesti terjadinya ada Bumi Difabel gitu. Masya Allah ya. Semoga semakin meluas. Berarti memang nama ini dibuatkan memang untuk mewadahi secara luas ya. Tadinya memang hanya komunitas di beberapa daerah saja. Kemudian sampai pada akhirnya sekarang memang berharap untuk menaungi wadah-wadah forum disabilitas seluruh Indonesia, bahkan nantinya akan go internasional begitu ya Bu Nur ya. Insya Allah, insya Allah, baik. Insya Allah. Tapi ada makna khusus gak? Kenapa sampai pada akhirnya dibuatkan nama Yayasan Bumi Difabel? Kenapa kami menamakan Bumi Difabel? Bumi itu sebagai tempat tinggal. Kalau di planet mungkin disebut sebagai tempat kita berpijak. Tapi di sini kata bumi itu adalah rumah berkumpulnya para keluarga difabel. Jadi itu maknanya kenapa disebut wadah? Karena bumi tempat berpijak sebagai planet, dan bumi sebagai kata kiasannya itu rumah, sebagai tempat berkumpulnya para keluarga dan anak-anak difabelnya untuk belajar melihat potensi-potensi yang ada dalam diri keluarga difabel itu sendiri. Masya Allah ya, berarti mereka semua gitu ya, walaupun dengan keterbatasan gitu ya yang ada, tetapi mereka seperti rumah sendiri, mempunyai wadah bersama teman-teman yang lain gitu ya Bu ya. Oke, baik. Bu Lala, ini sebagai Ketua Yayasan Bumi Difabel Istimewa, apa sih sebenarnya kegiatan atau program-program yang dilakukan dari yayasan ini Bu? Program-programnya ya, kalau untuk program sih banyak, baik untuk difabelnya itu sendiri, dan kalau di Bumi Difabel itu kan mencakup segala jenis difabel ya, tidak hanya difabel fisik yang kognisinya masih normal ya, yang pikirannya masih normal, malah kebanyakan tuh mayoritas difabel non fisik gitu, yang kognisinya di bawah normal seperti Down syndrome, keterbelakangan intelektual, cerebral palsy ganda berat. Nah, mungkin yang tahu hal ini lebih jelas Mamah Nur, mungkin Mamah Nur bisa jawab. Ya, silahkan boleh Ibu Nur atau Mamah Nur. Mungkin apa saja nih kira-kira program dari yayasan ini gitu. Apakah ini terfokus pada pengembangan potensi teman-teman difabel saja atau seperti apa?
Untuk pengembangan program yang ada di Bumi Difabel, sebenarnya pengembangannya tidak hanya pada keluarga difabel atau anak-anak difabelnya. Kita menganut program yang inklusivitas. Jadi semua jenis difabelnya kita rangkul dan keluarganya pun kita rangkul. Kalau bisa sampai masyarakatnya pun kita rangkul dengan program-program yang ada di Bumi Difabel Istimewa. Jadi tidak hanya jenis-jenis difabel yang ada di Bumi Difabel aja. Contohnya kayak menurut Kementerian Sosial, penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Jadi kita harus merangkul semuanya di samping itu semua. Dan kita harus belajar menginklusikan semua program yang ada di Bumi Difabel Istimewa. Dan alhamdulillah semenjak berdirinya FKK ADD sampai sekarang menjadi Bumi Difabel, kita menganut program inklusivitas untuk para anak-anak difabel dan keluarga difabel. Oke, baik. Nah, itu mungkin programnya bisa dijelaskan Bu seperti apa gitu Kak? Apakah program yang ada di kita seperti BBQ, belajar baca Quran bersama keluarga difabel. Kenapa kita mengadakan pelatihan? Ada pelatihan keterampilan untuk anak dan keluarganya, ada sharing, ada konseling dan baksos yang kita rutin lakukan. Baksos ini dari tahun 2010 sampai sekarang masih terus kita lakukan bakti sosial untuk menganalisa atau mengasesmen kebutuhan alat bantu anak yang dibutuhkan di Bumi Difabel. Oke, baik. Berarti memang ada kegiatan kayak kalau sharing kita mengadakan ada psikologi, pelatihan terapi, semua untuk teknik dan cara mengasuh anak difabel di rumah. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Berarti memang pembinaan atau wadah ini tidak hanya mungkin kepada teman-teman difabel saja berarti ya, disabilitas gitu ya. Tetapi orang tua yang mendidik, yang mengasuh berarti ya Bu ya, diberikan wadah untuk sama-sama diberikan istilahnya ilmu bagaimana cara mendidiknya gitu ya Bu ya. Iya. Ya. Makanya kita disebutkan ini dari awalnya forum komunikasi keluarga. Jadi keluarganya dulu yang dibesarkan, baru anaknya. Setelah keluarga siap struggle dengan menghadapi kondisi anak-anak, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Berarti sejauh ini mungkin dari tahun 2022 sampai saat ini 2024 sekitar 2 tahun berdiri. Sudah ada berapa anggotanya Bu Lala? Anggota Bumi itu alhamdulillah tak terhingga berapapun boleh. Untuk yang di Bandung saja di setiap kecamatan itu kalau saya data termasuk di kecamatan rumah saya itu ada 300 difabel, itu segala usia, segala jenis. Nah, bayangkan saja mungkin di Bandung ini ada 30 kecamatan dikali 300, belum yang di Kabupaten Bandung, yang di Cimahi, bahkan yang se-Indonesia. Kalau yang sudah gabung dengan Bumi Difabel itu adalah ribuan Soalnya lagi pula di Bumi Difabel itu tidak ada keanggotaan yang bersifat mengikat. Jadi tidak ada kartu tanda anggota, iuran tidak. Jadi bebas aja siapa yang mau ikut gitu Teh. Oke, baik. Berarti memang secara istilahnya memang beberapa teman-teman disabilitas difabel yang mungkin ingin mengikuti kegiatannya diperbolehkan saja. Komunitas ini hanya mewadahi beberapa kegiatannya saja berarti itu ya? Iya. Luar biasa sekali ya berarti ya diberikan komunitas. Saya juga lihat di media sosial Yayasan di Bumi Difabel ini ya, beberapa kegiatan-kegiatannya luar biasa sekali, bahkan cooking juga ya, belajar keterampilan memasak gitu ya. Luar biasa. Ibu Lala, Ibu Nur, kita akan lanjutkan kembali ngobrolnya gitu ya. Pemirsa juga makin penasaran sebenarnya Yayasan Bumi Difabel Istimewa ini apa saja beberapa kegiatannya. Kita akan ulik setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.